Oke, hai semuanya Kanivers, gimana kabarnya? Wah, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, sehat-sehat ya. Karena Kaniva Talks kembali nih nyapa teman-teman Kanivers dan juga semua penonton untuk ngobrolin pastinya hal-hal yang menarik gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang personal branding sejak dini bantu karir naik lebih cepat. Kali ini bersama saya Miss Ika. Nah, kalau misalnya ngomongin personal branding ini tuh kan udah banyak banget ya diomongin, pasti juga semuanya pernah dengar kata personal branding, tapi mungkin gak semuanya paham betul gitu sebetulnya apa sih personal branding, terus juga cara kita untuk membrandingkan dirinya kita atau secara personalnya kita juga kan seiring berjalannya waktu pasti akan berbeda-beda gitu caranya. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang spesial banget, anak muda inspiratif ya, seorang influencer juga, Kakak Indra Subala. Halo, Miss Eka. Seneng banget ya? Iya, Kanivers. Seneng banget ya. Kak Indra juga tadi seneng banget ya di sini udah joget-joget dulu, Iya, berkicau dulu ya. tadi. Gimana Kak Indra kabarnya? Baik. Sehat-sehat selalu ya. Oke, Kak Indra kan sebagai content creator ya Kak Indra ya. Boleh nggak sih cerita sedikit, maksudnya perkenalan sedikit juga untuk ke Kanivers semuanya. Mungkin pernah ada yang berseliweran kontennya Kak Indra, terutama kemarin pas lagi ngerupuk ya, pas bulan Maret itu rame banget. Oh iya, bisa lihat berarti ya? Iya dong. Lihat Kak Indra di situ. Itu rame banget yang jadi bener itu rame banget. Itu sempat lewat di beberapa FYP di TikTok, ya, terus di Instagram juga ya, gitu. Jadi menarik banget sih gitu. Boleh nggak dikenalin sedikit mungkin aktivitasnya apa saat ini selain mungkin sebagai content creator, kemudian juga asal dan lain sebagainya, boleh? Oke, boleh. Jadi halo Kanivers, kenalin aku Gus Indra, panggil Gusin aja. Gusin itu lulusan S1 Informasi di salah satu kampus swasta di Bali, dan saat ini lebih freelance ya, itu kerjaan yang Gen Z banget, jadi lebih suka freelance. Sebelumnya emang kerja di corporate tapi sekarang di freelance. Kemudian Gusin asalnya dari Tabanan, Belayu, mungkin ada dari Tabanan, Belayu. Semeton Tabanan, Agatha. Anak gaul Tabanan. Anak Tabanan, iya. Ya, jadi Gusin asal dari Tabanan, Belayu, tapi dari kecil emang tinggal di Denpasar. Gitu, Oke, berarti blasteran ya antara Denpasar dan Tabanan gitu ya? Jadi logat-logatnya agak Kodia aja gitu. Oh gitu. Nggak Agatha lagi logatnya, jadi Kodia. Oke, nah Kak Gusin ini kan udah berkecimpung di dunia content creator. Kalau boleh tahu itu sudah dari kapan dan awal mulanya tertarik terjun ke dunia content creation ini seperti apa sih? Oke, awalnya sih sebenarnya waktu pandemi, Miss ya. Banyak banget Gusin dari teman-teman juga selalu semua berawal dari pandemi. Karena kan waktu pandemi kita semua emang lagi di rumah semua ya, Miss ya. Dan waktu pandemi kalau nggak salah itu Gusin udah kelas 3 SMK. Yang dimana udah lagi persiapan UKK, Gus udah siapin semua itu, tapi pada saat pandemi nggak jadi dipakai. Akhirnya karena mungkin kecewa ya, karena udah ngebuat website waktu itu juga, karena Gusin waktu itu RPL ngambilnya. Akhirnya diem, kayak aduh ngapain ya di rumah ya. Akhirnya cobalah ngonten. Awalnya sih ngupload foto aja, karena kan dulu Instagram belum ada tuh yang namanya Reels. Bahkan TikTok juga kayak belum ada deh waktu pandemi awal-awal 2020 gitu. Udah ada mungkin nggak se-hype sekarang. Mungkin ya yang masih joget-joget dan transisi yang brutal itu ya, tahu kan transisi brutal itu. Nah, mungkin udah ada, tapi Gusin belum main ke sana kemarin. Masih di IG aja dan waktu itu ngupload foto aja. Nah, dari situ karena pas juga mungkin momennya ya, kan mau ngupload foto otomatis harus pergi ke tempat-tempat yang bagus, estetik, kayak gitu-gitu kan Miss ya. Waktu pandemi kan murah-murah ya, bahkan ada yang oh nggak apa-apa Kak, boleh nanti yang penting kami dapat fotonya gitu. Jadi dikasih gratis dan jatuhnya itu sebutannya barter. Banyak banget ada yang kayak begitu, padahal Gusin waktu itu belum gimana-gimana banget, tapi udah ada tawaran seperti itu. Nah itu yang Gusin manfaatin momentumnya, akhirnya dapat banyak foto. Nah dari banyak fotonya itu awalnya emang nggak pede sih ya, karena dulu emang Gusin nggak pede, tapi memberanikan diri aja karena ya udahlah mau ngapain lagi, diam-diam aja di rumah. Anak muda lah, nggak bisa diem lah pokoknya. Jadi berawal dari sana, upload foto, dan akhirnya long story short ya langsung ada Reels, nyobalah buat Reels. Itu video pertama tentang apa ya, Gusin lupa, tapi tentang tips gimana cara ngecek
laptop kamu atau PC kamu itu ada virus atau enggak. Itu masih berkaitan dengan jurusan yang Gusin ambil, sistem informasi. Jadi itu. Oke, jadi bisa dibilang by accident juga Iya, ya, by karena accident ngelihat sih, momentum, terus ngebaca momentum, oh kayaknya tepat nih aku buat ngelakuin ini, and then Iya. akhirnya berusaha terjun di sana, walaupun sebenarnya awalnya pelampiasan emosi dulu, tapi akhirnya bisa bertahan sampai sekarang Iya, gitu ya. benar. Kalau sekarang content creator atau content creation ini lebih aktif ke bidang apanya nih berarti? Kalau yang sekarang, Ah. kalau yang sekarang Gusin lebih fokus ke healthy lifestyle sama fashion. Oke, tapi juga sering diundang-undang kampus begitu ya Iya. untuk apa namanya memberikan tips untuk personal branding, itu lumayan sering menginspirasi juga. anak muda dan lain-lain gitu Iya, ya. Keren banget guys, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat kalian ya. Walaupun nih ada tantangan atau mungkin ada sesuatu hal yang kayaknya nggak bisa deh ngelakuin plan yang sesuai dengan yang aku memang sudah rencanakan. Ternyata ada loh kalau misalnya kita mau lihat ada jalan lain yang mungkin akan menjadi rezeki atau karir kita ke depan. Betul, gitu setuju ya. banget, ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang personal branding. Personal branding itu kan sebenarnya kata ini udah sangat-sangat bisa dibilang apa ya, pasti semua orang pernah dengar gitu personal branding, tapi nggak semua orang mampu memahami sebetulnya apa sih personal branding. Kok kayaknya kesannya personal branding tuh berat banget, iya. hanya untuk orang-orang tertentu. Nah menurutnya Kak Gusin gimana tuh? Iya lagi banget tuh, kata-kata Miss Eka tuh iya lagi. Karena mungkin, ini nggak tahu ya, ini personal dari Gusin, dari POV-nya Gusin, karena saking banyaknya orang menjelaskan personal branding itu apa, yang harusnya gampang tapi dibuatin ruwet sama mereka. Jadi orang-orang yang awam mungkin, yang belum ngerti, malah menjadi bingung nih sebenarnya personal branding itu apa sih gitu. Tapi kalau dari personal Gusin sendiri, simpelnya ya, selama ini Gusin berkecimpung di dunia ini, personal branding itu adalah efek dari tindakan yang kamu lakuin secara konsisten. Oke. Jadi dari tindakan yang kamu lakuin secara konsistennya itu dilihat sama orang, dan kamu benar emang ngelakuin itu secara konsisten di dunia nyata maupun di dunia maya, itulah personal brandingnya. Contoh analoginya misalkan, yang lucu deh, misalkan si dia nih tiap datang selalu kentut. Emang ada yang orang kayak gitu? Misalkan, atau jangan kentut sendawa mungkin, atau selalu nguap. Jadi ketika terus itu berlangsung secara konsisten di hari Senin, hari Selasa, bukan semingguan ya, atau waktu nongkrong, selalu dia nguap. Nanti lama-lama orang ngeliat itu si nguap bakal datang. Si ngantuk kan bakal Si datang. ngantuk bakal Bener datang. juga. Si yang ngentut lagi bakal ya. datang udah bau soalnya. Nah itu termasuk personal branding sebenarnya. Bener udah. banget. Jadi apa yang kamu lakukan secara konsisten setiap harinya, itu udah bakal membangun personal branding kamu nanti. Simpelnya itu sih. Jadi nggak perlu selalu ruwet, aku harus bisa ini, aku harus jago di ini, enggak. Justru harus kenal sama diri sendiri dulu, itu yang harus kamu tampilin ke orang lain. Dan dilakukan secara konsisten dan jujur. Nah ini, kuncinya sih jujur sih, Miss. Karena kebanyakan gue sih temuin, oke, dia emang punya sesuatu dalam dirinya, dia punya value, tapi malah bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di dunia nyatanya. Jadi dunia maya dia begini, ternyata di dunia nyata dia berbeda. Nah, sehingga di orang, dari segi POV orang ngelihatnya mungkin kok dia beda ya sama dunia sosial ya, di dunia maya ya, itu sebenarnya nggak apa-apa aja. Tapi balik lagi ke si kreatornya sendiri, lama-lama dia bakal berat mungkin ya, karena ada ketemu orang seperti itu, lama-lama dia cerita kok rasanya jelek banget untuk jadi orang lain terus. Gimana sih caranya biar tetap enjoy ngejalaninnya, gimana sih biar tetap nggak kepikiran harus buat ini kah, harus ngelakuin ini kah, gimana ya caranya ya, itu karena itu tadi kamu nggak jujur soalnya. Kamu bukan ngelakuin kamu nggak ngelakuin dari suara hati kamu sendiri, tapi kamu malah mengusahakan supaya orang lain tuh suka sama kamu. Itu mending jangan. Itu bukan personal branding menurut Gusin. Itu malah mencoba menjadi orang lain. Secara jujur itu juga penting banget ya. Tadi kan Kak Gusin menyampaikan bahwa personal branding itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, di mana hal itu akan memberikan, bisa dibilang, pandangan orang lain terhadap kita gitu ya. Tapi kan mungkin ada aja nih orang yang ngakunya mungkin introvert, ya aku nggak terlalu pengen nunjukin diri, aku biasa-biasa aja gitu. Nah kemudian juga salah satu cara kita untuk menunjukkan diri kita sekarang kan via sosial media.
gitu. Atau misalnya di lingkungan profesional, di lingkungan kerja itu bisa di platform job seperti itu ya, misalnya seperti LinkedIn dan lain sebagainya gitu. Tapi ada aja juga orang yang nggak mau terlalu menunjukkan, aku nggak mau terlihat di sosial media, aku mau invisible gitu. Terutama buat Gen Z ya, buat Gen Z yang punya banyak IG, terus IG-nya semua pada kosong, dikunci, cuman isi profile picture, misalnya ada cahaya, setitik cahaya ya. Nama nggak mau pakai nama asli dan lain sebagainya. Gimana nih pandangannya Kak Gus In mengenai itu? Cukup disayangkan ya Miss ya. Soalnya kalau dilihat dari zaman sekarang, ini beda banget sih. Mungkin yang sekarang belum begitu memahami atau belum ngeh karena dia nggak ngelihat ke belakang atau tahun-tahun kemarin tuh gimana. Mungkin sedikit tak kasih visual atau gambar ya. Let's say di tahun 2010-an kemarin, 2011 sampai 2020 sebelum pandemi ya. Untuk menjadi sesuatu atau public figure atau artis atau supaya kita dikenal aja sama orang lain itu susah banget. Karena belum ada yang namanya sosial media sekarang. Oke, dulu emang ada sosial media tapi tujuannya belum seperti sekarang untuk ngebangun branding. Melainkan sosial media itu masih sebagai tempat atau wadah untuk flexing, pamer-pamer tempat bagus aja, hiburan atau dengan kata-kata quotes yang sedih, motivasi, cuma itu doang. Jadi gak ada wadah untuk nge-branding sesuatu tuh belum ada. Itu di tahun 2010-an. Dan kalau emang kamu mau dikenal sama seseorang, kamu harus pergi ke tempatnya itu. Dan biasanya di Jakarta, agensi atau perusahaan-perusahaan besar. Di sana pun juga harus ikut casting dulu, harus ngantre, belum lagi biaya akomodasi di sana, belum lagi kalau nggak keterima harus balik lagi ke Bali. Kalau keterima lagi ada biaya tambahan, panjang ya, prosesnya itu ada banyak juga. Tapi dengan adanya sosial media yang sekarang yang udah berubah tujuannya jadi untuk wadah sebagai branding, jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi untuk bisa dikenal sama orang. Kita udah ada di tangan ini, alatnya sudah ada, wadahnya udah ada di tangan. Sekarang balik lagi ke individunya, mau coba nggak, mau terjun atau tidak. Jadi sangat sayang banget, udah punya nih, sudah di tangan, tapi nggak ada apa-apanya kayak tadi. Sosial medianya kosong, profilnya no name, terus ada kutus-kutus cantik aja. Nah kayak aku bilang sangat disayangkan. Karena itu udah ada di genggaman loh. Nggak lagi kalian harus ke Jakarta mungkin atau kemana gitu. Ngeluarin biaya apapun, paling cuma kuota. Ya enggak. Jadi itu cuma nggak semahal yang waktu tahun-tahun belakangan untuk menjadi seseorang yang dikenal atau artis atau biar menjadi public figure. Nggak harus seperti itu lagi. Kita bisa lakukan sekarang itu di genggaman sendiri, bahkan di rumah. Itu juga bisa. Makanya sangat disayangkan. Jadi ayolah, mulai mungkin mencari lebih mendalami lah kenapa sosial media sekarang itu sudah sangat berubah ya, karena itu tadi saking banyaknya orang yang udah nge-branding di sosial media dan itu works, nggak cuma dari segi individu tapi dari brand juga works. Nah maka dari itu kita harus juga ikut berkecimpung di sana. Balik lagi kita ada di dunia zaman digital ya Miss ya, yang serba cepet, serba berubah, kita emang harus menyesuaikan diri, yaitu adaptif. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang sosial media ini adalah salah satu sarana untuk kita menunjukkan diri kita atau melakukan personal branding gitu ya. Dan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kan tadi POV-nya Kak Gus In itu adalah ketika kita misalnya ingin menjadi seseorang yang dikenal, misalnya seperti artis, influencer dan lain sebagainya. Tapi gimana nih dengan orang-orang yang memang ingin bekerja secara profesional di perusahaan? Atau let's say kalau Kanifer sendiri di bidang perhotelan, mereka akan kerja di hotel dan lain sebagainya. Sebenarnya ngaruh nggak sih di saat kita punya personal branding atau menunjukkan diri kita dengan sarana-sarana tadi seperti sosial media dan lain sebagainya dibandingkan dengan enggak? Apakah menurut kayak Gus In akan berpengaruh ketika nantinya kita bekerja atau melamar kerja di suatu perusahaan? Kalau menurut Gus In itu mempengaruhi dalam segi sebagai poin pendukung. Kalau menurut Gus In. Karena balik lagi kan kita kalau kerja itu lebih ke kerja nyata ya, apa yang kita lihat, apa yang mungkin recruiternya lihat baru dia percaya, oh dia emang kompeten nih di sini, oh dia baru emang bisa nih di sini, itu emang sudah sewajarnya. Tapi kalau dengan didukung dengan kalian ada buat personal branding di sosial media, terkadang tim HR sebutannya mungkin HRD ya, sebelum kita diajak interview mereka sudah tahu oh dia bakal seperti ini orangnya. Itu udah menjadi nilai plus. Jadi sehingga contohnya Gus In kemarin deh, kerja kemarin di corporate ternama itu cukup kaget karena langsung diterima nggak tahu kenapa. Padahal itu Gus In masih fresh graduate, langsung di corporate ternama banget Indonesia bisa dibilang ya, itu gede banget dengan jabatan sebagai marketing eksekutif juga. Beliau yang interview Gus In itu nggak terlalu banyak
bertanya, tapi malah menanyakan kembali. Gusin bener nggak sih seperti ini? Malah menanyakan kembali gimana sih selama pembuatan kontennya, kamu di real life apakah sama dengan di konten dengan aslinya? Lebih seperti itu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang kerjaan itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Lebih banyak menanyakan seperti itu. Dan lebih banyak lagi juga dari recruiternya malah, wah aku pernah lo lihat kamu gini, kamu memang bagus banget, bla bla bla. Jadi kayak lebih kayak komplimen jatuhnya, bukan interview yang menanyakan gimana bisa kerja atau tidak, enggak, tapi lebih kayak bertemu sama teman jatuhnya. Karena ternyata si yang rekrutmen tuh sudah pernah lihat Gusin dari sosial media. Jadi udah kenal lebih dulu lah jatuhnya. Sehingga Gusin tidak terlalu banyak harus menjelaskan lagi, saya bisa ini, saya bisa itu, bla bla bla, tidak terlalu. Karena si rekrutmennya sudah tahu berkat dari mungkin dari sosial media Gusin sudah dilihat dari kemarin sebelum hari H interview. Jadi kalau untuk dunia kerja menurut Gusin itu sangat mendukung ya Miss ya, karena apalagi contoh kalau di Canifers kan lebih banyak tadi kayak operasional perhotelan gitu kan ya. Nggak harus kalian aku harus kerja dulu baru buat konten, nggak usah, nggak perlu. Bisa dari buat tips kok, misalkan apa struggle yang saya lalui menjadi seorang front office misalkan, itu bisa dicantumin di kontennya. Nggak harus ngomong, nggak harus juga menghandle tamu, nggak usah. Mungkin baca buku dengan ada teks di videonya itu juga bisa. Keluarkan isi pikirannya, karena kan isi pikiran kita berbeda-beda ya. Apalagi itu positif, ya dituangkan saja. Dan itu yang dilakukan secara konsisten pasti bakal terbiasa. Nanti aku bakal bahas ini deh, karena aku kemarin dapat case ini nih sama tamu. Aku mungkin share sama teman-teman, siapa tahu ada yang ngerasain case yang sama, ya bisa lihat konten aku dan bakal tertolong. Itu juga bisa jadi portofolio. Jadi sehingga nanti recruiter mau interview si kandidat dan ngeliat konten tentang itu yang tentang case yang dia sampaikan, bahwa dia pernah menghadapi case seperti ini, begini-begini, dia cara pikirnya begini, berarti nggak perlu ditanya lagi kan, berarti dia tahu dia, oh dia emang seperti ini, berarti cara berpikirnya, cara handle-nya mungkin waktu interview saya make sure aja bener nggak ya dia kayak begini jawabannya, udah gitu aja. I see. Jadi ini cukup membagongkan juga ya, karena dari pengalaman Kak Gusin sendiri memang sudah terbukti nih Canifers bahwa dari pengalaman Kak Gusin ternyata sosial media sangat-sangat berpengaruh ketika misalnya kita apply kerja, di mana recruiter itu ternyata melihat juga ya sosial media daripada si kandidat untuk melihat misalnya kehidupannya seperti apa atau kemampuannya dan lain sebagainya, sehingga sudah bisa dilakukan penilaian dari sana gitu. Dan kalau boleh Miss Ika share sedikit juga di Canifa Bali ya, di mana Canifers itu yang pernah melalui interview itu juga banyak sekali testimoni dari para human resources, di mana mereka melihat dulu nih sosial medianya, kemudian juga dilihat dari cara mereka membalas pesan dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga bisa menjadi penilaian besar pada saat kita melamar pekerjaan gitu ya. Oke, tapi gimana nih caranya untuk yang belum pernah tahu gimana caranya membangun personal branding untuk membangun personal branding nih, supaya nantinya personal branding yang dilakukan baik lewat sarana sosial media dan lain sebagainya itu bisa memberikan manfaat nih terhadap kehidupan profesional mahasiswa ataupun yang sedang bekerja saat ini. Oke, kalau untuk membangun personal branding atau menemukan ya, kalau dari segi pekerjaan tentu harus kenali dulu diri sendiri. Misalkan dia memang balik lagi mungkin paling gampang ya front office deh, jadi frontliner di hotel gitu kan. Berarti sudah punya basicnya kan Miss ya, udah tahu gimana cara nge-handle tamu, gimana cara ngeresponnya, mannersnya juga dia udah tahu gitu kan. Ketika dia sudah kenal sama dirinya sendiri dan tahu juga sama value-nya, coba cari pembedanya apa. Misalkan mungkin dari pembawaan, intonasi, atau dia emang ceria orangnya, atau suka nge-joke, suka bercanda, itu sebagai pembeda juga bisa. Atau dia tegas orangnya tapi lembut penyampaiannya, bisa. Jadi pertama kenali diri sendiri, terus yang kedua pembeda, yang ketiga baru lakukan. Karena biasanya di ketiga banyak orang yang udah stop. Jadi berhenti di 1-2, udah dipikirin tapi nggak dilakuin. Itu sayang banget. Karena ketika udah dipikirin itu kan harusnya udah ada ya di kepala ya, tinggal kita eksekusi aja, tapi sayang banget di nomor 3 tidak dilakukan. Nah, dalam membangun personal brandingnya ini, saya sebutnya gimana bilangnya? Poin 1 sama poin 2 itu cukup penting, tapi nomor 3 itu penting banget, karena kalau nggak dilakuin ya udah pasti nggak bakal ada eksekusi atau hasilnya kan. Nah, jadi ketika untuk mencari
membangun personal branding itu tadi, kok Gusin agak lupa pertanyaan tadi ya, ngeblank nih, maaf ya. Jadi untuk membangun personal brandingnya itu sebenarnya caranya sangat simpel. Gusin ulang lagi Miss ya, agak lupa ya. Yang pertama cari diri sendiri dulu. Kenali diri sendirinya dulu, kamu tuh orangnya seperti apa, value kamu apa. Kalau udah itu dapet, cari pembedanya. Dari kenali diri kamu sendiri itu apa sih yang buat kamu beda? Mungkin dari pembawaannya, dari intonasinya, dari senyumnya mungkin, dari mannersnya kamu gimana, itu bisa juga. Terus yang ketiga baru dilakukan. Lakukan dengan cara apa? Bisa dengan pembuatan konten. Gue sih sebutnya dokumentasi sih biasanya, misalnya kalau konten rasanya tuh berat banget kalau konten. Kayaknya terlalu mengada-ngada gitu kayak ya. konten, ini pasti pencitraan nih, pasti kayak gitu orangnya kan. Jadi gue sih mikirnya lebih mendokumentasikan. Apapun itu kegiatan yang kamu lakukan, didokumentasi. Setelah kamu dokumentasi ya didistribusikan melalui sosial media salah satunya. Plus yang kelima itu yang secara real life yang tadi gue bilang, secara nyata apa yang kamu lakukan secara di sosial media tadi kamu lakukan juga secara nyata supaya itu akan berkesinambungan, biar ada korelasinya bahwa emang benar kamu orangnya seperti ini di sosial media dan secara real life kamu juga seperti ini orangnya. Itu kalau udah dilakukan secara konsisten, lingkarannya terus bakal gede, jadilah bola salju yang nanti besar kemungkinan akan membuka peluang kamu jadi lebih besar. Jadi penting banget ya untuk kita untuk mengenal diri sendiri terlebih dahulu dan sisi apa yang mau kita tampilkan gitu ya. Tapi kan ada nih anak-anak yang mungkin kayaknya nggak terlalu pengen untuk membuat konten, nggak bisa buat video dan segala macam. Tapi ingin nih mempunyai profil misalnya Instagram, sosial media dan lain sebagainya yang terkesan profesional. Sehingga nanti ketika mereka misalnya apply kerjaan, itu ketika dilihat juga sama pihak yang menginterview, timbul kesan bahwa mereka ini juga sudah menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi yang berkecimpung di bidang ini, profesional di bidang ini, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih cara mengemas sosial media kita untuk memunculkan atau menunjukkan diri kita seperti itu? Tips mengemas sosial media atau konten ya? Mungkin mulai dari nama, fotonya harus gimana, abis itu mungkin di bio kan bisa diisi, terus foto-foto apa yang bisa kita tampilkan dan lain sebagainya gitu. Karena banyak sekali ternyata saya lihat dari tahun ke tahun ya menghandle ospek itu kita kepoin Instagram mahasiswa, itu bener-bener yang kayak foto profilnya kosong, dikunci, namanya nggak ada, dan lain-lain gitu. Sementara kan seorang HR itu seperti tadi buktinya Kak Gusin sebelum apply kerjaan itu sudah dilihat duluan profilnya di sosial media dan lain sebagainya. Jadi memang sudah cukup lumrah dan sudah menjadi rahasia umum juga mungkin bagi seorang rekruter untuk melihat atau ngepoin ya. Calonnya yes, benar. Ya kalau dari pengemasan sosial media ya, kita sosial media dulu deh. Dari username emang seharusnya dibuat sesuai dengan nama kamu. Kalau emang namanya nggak bisa kan ada banyak nama kembar ya Miss ya, mungkin dikasih titik aja atau underscore itu oke. Atau didabelin deh hurufnya, kayak Gusin kan Indra Subawa, A-nya 2 terakhir. Kalau A-nya 1 udah ada yang make soalnya, nggak tahu siapa itu, nama kembar. Jadi tambah lagi 1 hurufnya A, jadi Indra Subawa, gitu. Jadi masih bisa dipakai, silahkan. Kenapa harus pakai nama kamu? Supaya dia gampang ditemuin. Balik lagi, kita kerja atau kita berkecimpung di dunia digital itu ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi apa yang kamu ketik, apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu cantumkan di sosial media itu bakal bisa digunakan keywordnya itu tadi di seluruh platform. Bisa di sosial media, bisa di search engine, di Google, bisa di platform-platform lain juga bakal kelihatan. Jadi makanya keyword itu penting untuk memudahkan menemukan akun kamu. Makanya jangan buat nama yang aneh-aneh kayak travel.you underscore padahal yang punya namanya Indah misalkan. Lah dari mana namanya bisa jadi Indah? Itu banyak tuh yang kayak gitu. Iya, jangan seperti itu. Kalau second account mungkin oke, nggak apa-apa. Tapi second account isi private lagi kan, ada second account isi private, terus lagi close friend lagi. Wah itu maksudnya gimana tuh second account terus close friend itu jangan. Jadi untuk akun utamanya lebih baik seperti itu. Itu dari segi username. Kemudian dari bio, ini sebenarnya Gusin nggak terlalu, nggak terlalu berpengaruh. Tapi dari bio juga bisa ngebuat kenal lebih secara general dulu. Makanya dicantumin bisa di bio, kamu sukanya apa, cantumin di sana. Oke, contohnya gimana nih? Supaya siapa tahu yang lagi nonton langsung mempraktekkan. Boleh. Mungkin contohnya ambil di Gusin aja kali ya, yang udah ngelakuin ya. Contoh, Gusin kan emang suka mendokumentasiin sesuatu, balik lagi. Bukan ngontenin sesuatu, enggak. Mendokumentasi sesuatu. Makanya di first line bio-nya Gusin itu, documenting is a key. Ada tulisan seperti itu. Terus yang
line kedua itu Gusin isi dengan kesukaan atau hobi, atau bisa juga konten apa yang bakal atau dokumentasi apa yang kamu bakal sampein di sosial media kamu. Kalau Gusin itu ada healthy lifestyle, fashion, sama motivate. Jadi ada 3 topik nih yang bakal sekiranya dibahas nanti di sosial media Gusin. Terus yang ke line berapa tuh ya? Ke line ketiga berarti. Line ketiga itu line udah opsional ya menurut Gusin ya, Miss Ika ya. Tapi kalau Gusin ngisinya itu tentang berapa followers di platform sebelah. Karena Gusin juga main di TikTok, dia tertantumin di sana. TikToknya sekian gitu. Dan yang keempat ini lebih ke link, bukan line teks tapi ke link. Jadi link itu tak gunain untuk kalau ada yang menghubungi lebih lanjut bisa ke link tersebut. Itu sih mungkin 4 line itu aja yang seharusnya dipikirin supaya supaya nanti orang-orang yang datang ke akun kamu tuh sudah secara general tahu secara garis besar, oh dia orang yang gini, oke, next kita lihat kontennya. Karena itu juga bisa menjadi faktor dia bakal scroll ke bawah atau enggak. Kalau dari bio-nya udah agak sedikit, bukan agak sedikit ya, tapi kalau udah menarik, oke, aku mau lihat deh kontennya apa. Jadi kayak gitu. Gitu. Itu dari segi. Oke. Kalau dari pengemasan konten misalnya ini jujur banget ya, bahkan dari CEO dari Meta sendiri Instagram itu bilang, menyampaikan sendiri kan beliau punya data ya Miss ya. Beliau ngeliat datanya orang-orang atau audiens sekarang lebih suka konten yang apa adanya. Konten yang ya udah selayaknya apa yang terjadi di waktu itu, nggak harus selalu editing terlalu banyak, nggak harus dengan transisi yang heboh, nggak harus juga yang apa namanya sangat smooth itu Kak, nggak perlu. Tapi kalau yang sangat smooth nih di pengecualian ya misalnya, tapi kalau emang konten tentang videografi itu kan memang harus memperlihatkan. Tapi kalau tentang ya kayak kita tentang daily life, tentang pekerjaan, nggak harus se-smooth itu kok. Dan dari CEO Meta itu sendiri bilang bahwa ya audiens lebih suka seperti itu. Maka dari itu untuk pengemasan konten saat ini bahkan Gusin juga udah nerapin itu dan works banget ketimbang yang sangat dipikirin, oh aku harus begini, harus begitu, aku habis ini harus transisi seperti ini, aku habis ini harus loncat, mungkin aku habis ini harus kayang. Ketika diupload viewsnya cuma sedikit, yang lain juga sedikit, jadi kayak malah jatuhnya down kan. Kita udah mikirin matang-matang, udah eksekusi, ngeditnya juga udah cakep, tapi setelah diupload nggak ada yang interest. Nah karena ya itu, karena orang-orang sekarang udah pinter Miss, orang-orang udah tahu, udah paham mana yang marketing, mana yang cuma gimmick, mana yang cuma ini pencitraan nih, cuma paling pas bagusnya di sosial media aja, di aslinya paling nggak seperti ini. Mereka sudah tahu itu. Audiens sudah mengerti tentang hal itu. Makanya sekarang kalau pengemasan konten silakan. Kalau bisa nanti pada saat waktu kerja mau buat konten atau mendokumentasi videonya itu ya sudah, tinggal taruh HP-nya, kamu langsung kerja aja seperti biasa. Contoh di front office balik lagi nih, front office kan ada meja gitu pasti Miss ya. Di bawah gitu kan berarti ada PC mungkin ya, PC atau alat-alat gitu di bawah kan. Ya taruh HP di sana. Ketika ada tamu datang itu di play, yaudah langsung aja menghandle tamunya gimana, di greetings dulu, kemudian ngomong bla 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 bla, itu biarin rekam terus bla 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 bla. Udah selesai, matiin. Udah. Itu dulu. Nggak usah dipikirin aku harus ngedit nanti ya, aku harus gini, nggak usah. Yang penting ambil dulu momennya, biar ada dulu bahannya nanti diedit di rumah. Nanti di rumah barulah berpikir. Nah, footage yang tadi pas aku handle tamu nih, apa yang bisa tak kasih kata-kata di awal ya, atau apa yang bisa aku bahas ya di sini. Nah, di situ barulah brainstormingnya di rumah. Mungkin kayak Dewan menjadi frontliner di ini. Itu aja udah cukup. Karena orang-orang kan juga curious gimana sih jadi FO di hotel ini, di villa ini, apakah harus gitu banget, formal apakah banget formal atau banget. gimana Nah, gitu itu ya? orang ada curious tentang hal itu. Sesimpel itu. Nggak harus yang kayak tadi Gusin bilang, nggak harus yang wah sangat epic lah, sangat keren pengemasan, terkecuali emang dia videografer atau videografik ya itu beda lagi. Tapi kalau kita kayak daily life, pekerjaan gini nggak harus seperti itu. Jadi ya gitu, pengemasan nggak harus bagus-bagus banget. Ternyata nggak harus yang butuh skill dewa gitu ya untuk kita bisa foto, video, edit dan segala macam. Cukup rekam apa adanya aja gitu ya. Karena yang sebenarnya juga sekarang lagi hype atau lagi hits itu adalah konten-konten yang apa adanya gitu. Bukan tapi, ada apanya. Tapi gimana nih kalau misalnya anak-anak itu kan ada di beberapa profesi yang tidak bisa memegang handphone kayak gitu. Nah, sarannya Kak Gusin gimana tuh? Oke, kalau yang sibuk banget itu Gusin juga kemarin di corporate sama sekali nggak bisa pegang handphone.
Kalau dari Gusin sarannya sebisa mungkin dapetin momen di sana waktu kerja, walaupun cuma gini-gini aja sebentar, udah nggak apa-apa. Yang kedua, ditaruh kayak tadi Gusin bilang itu juga oke. Tapi kalau emang nggak bisa banget, oke, berarti konsep kontennya yang harus dirubah berarti Miss. Yang awalnya cuma mendokumentasi pada saat dia memang bekerja, mungkin diputer menjadi storytelling. Storytelling kayak gimana, bisa dari rekapan dari banyak footage yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau emang nggak ada footage-nya, berarti harus ngomong langsung. Jadi kayak bercerita, kayak curhat deh. Kayak ya hari ini aku lagi ada case begini-begini, tadi di tamunya tuh tamu begini. Ngomong aja langsung depan kamera, tapi sudah di-upload. Udah gitu aja. Itu udah menjadi satu konten. Karena dari kontennya itu isi pikiran orang yang tersebut. Yang dimana ya balik lagi pikiran kita kan beda-beda. Apalagi ada case tersebut yang mungkin nggak didapetin sama orang lain dan kita akan berbagi sama orang lain. Ya otomatis ada manfaatnya kan ya. Gimana sih cara ngehandle case-nya ini kalau dari sisi kamu? Nah, gitu. Yes, bener-bener. Wow, seru banget ya. Ternyata dunia personal branding itu nggak yang seribet itu kok ya. Yang penting kita pengen dipandang seperti apa oleh orang lain, ya tunjukkan itu secara konsisten. Sebenarnya sesimpel itu aja gitu ya. Dan jujur. Dan juga pengemasannya juga nggak yang ribet-ribet amat gitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan foto yang sederhana, mungkin captionnya bisa dimainkan gitu ya. Kalaupun memang tidak bisa seperti tadi untuk mengambil konten langsung ketika kita misalnya di tempat kerja dan lain sebagainya, itu bisa kok dengan cara lain kayak gitu ya. Jadi tergantung, kalau misalnya kalian mau buat profile Instagram ya, TikTok, sosial media kalian semuanya secara profesional, mengemasnya secara mungkin lebih serius, silakan. Tapi kalau misalnya mau fun-fun silakan gitu. Yang penting tanya ke diri kalian sendiri gitu ya, mau menampilkan sisi yang seperti apa. Gitu aja sih sebenarnya ya. Sesimpel itu gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi nih yang ngebuat kita itu jadi berpikir dua kali itu untuk buat konten gitu ya. Aduh, nanti kalau misalnya dilihat sama orang lain, ih ngapain sih buat konten, atau ngapain sih di Instagramnya terlalu serius kayak gitu. Ih kok nggak santai aja dan lain sebagainya. Itu ada aja komen-komen seperti itu. Ah, cugaan cuman sosial media gitu. Itu gimana nih cara mengatasinya? Karena kan sebenarnya sosial media itu pasti akan terekam selamanya gitu ya, selama sosial media itu masih ada. Kalau misalnya kita jejak digital, kalau misalnya kita komen sembarangan, buat caption sembarangan, atau ngupload foto video yang sembarangan dan lain sebagainya, itu akan tersimpan loh di memori orang lain. Kita nggak pernah tahu siapa yang nge-screenshot dan lain sebagainya gitu kan. Kalau seperti itu ada nggak sih bakal dijudge gitu nggak sih? Kalau menurut Gusin ya, sepengalaman Gusin tuh ada banget emang. Di awal emang jadi down sih Miss, karena kan kepikiran juga ya, emang bener nggak sih yang tak lakuin nih? Bener nggak sih yang tak upload nih? Bener nggak sih yang tak buat atau tak komentorannya? Pasti ada di pikiran itu di awal-awal. Tapi itu emang perlu waktu untuk mencerna ya Miss ya. Tapi semenjak Gusin udah oke, yang penting yang Gusin lakuin ini positif untuk Gusin dan untuk orang lain, tak lakuin. Jadi ketika ada yang ngejudge, ya udah, I don't care. Kan Gusin lakuinnya positif, ngerugiin kamu nggak? Enggak kan? Mungkin ngerugiin diri sendiri Gusin nggak? Enggak juga. Tapi orang-orang emang selalu berkomentar Miss. Jadi Gusin ngerasa ya udah, apapun yang tak lakuin, mau jelek mau itu bagus, pasti ada yang ngomentarin. Tapi setidaknya apa yang tak lakuin sekarang itu ya bermanfaat dan positif. Jadi apapun nanti yang keluar atau dilihat sama orang sisi jeleknya, ya udahlah, biarin aja gitu. Yang penting itu sih. Yang penting yang kamu lakuin itu emang positif untuk diri kamu dan untuk orang lain, ya kenapa tidak? Kenapa harus takut? Iya, bener-bener gitu banget. Yang penting jalani aja ya, nggak usah terlalu dipeduliin juga kalau misalnya itu memang tidak bermanfaat apa yang orang katakan gitu ya. Karena semua orang bisa berkomentar, bisa berpikir apapun tentang kita, tapi yang tahu diri kita sendiri. Dan kita juga bertugas untuk menampilkan seperti apa sih kita mau dilihat oleh orang lain, kayak gitu ya. Jadi selanjutnya nih, tadi kan banyak banget sebenarnya cara-cara untuk kita atau sarana-sarana untuk kita melakukan personal branding selain di sosial media gitu. Nah, selain di sosial media ada nggak sih sarana lain untuk kita bisa menunjukkan personal branding atau diri kita sendiri seperti apa? Kalau kesampingkan nih sosial media, gimana sih kita ngebangun personal branding ya? Kalau menurut Gusin kuncinya cuma satu sih Miss, di real life. Iya, cuma kayak ada yang introvert tadi mungkin Miss bilang, itu gimana sih caranya? Menurut Gusin ya, jujur
Jujur ya, kebanyakan konten kreator yang berhasil tuh yang introvert. Kenapa? Karena ketika dia introvert kan emang charge-nya tuh sendiri ya, Miss ya, di kamar, berdiam tanpa ketemu orang, itu ide keluar semua. Dia bisa ngeluarin ide semua dan dia punya kayak skill tambahan, itu cuek. Introvert menurut Gusin selama orang yang tak temuin. Karena cueknya ini akhirnya dia nerabah semua tanpa mikirin orang lain. Tapi tetap ya positif yang dilakuin ya. Itu yang ngebuat dia tetap berjalan maju terus ya pokoknya. Nggak ada diam di tempat terus, nggak ada. Terus maju. Tapi ketika dia udah ke luar atau harus berpergian, harus visit misalkan, visit store, harus ketemu brand di outdoor atau di luar, dia biasanya langsung sedikit ngomong. Nah, di sana dia biasanya akan bilang, maaf ya, saya emang agak grogi. Jujur. Balik lagi jujur. Kalau emang kamu grogi sama orang, bilang aja, maaf aku kayak agak susah nih untuk komunikasi karena baru kenal. Boleh nggak apa-apa ya, pelan-pelan ngomongnya ya. Kebanyakan semua seperti itu kita lihat. Dan kita yang ngenerima itu akhirnya tahu, oh ya oke, nanti kita bantu, kita ngomong pelan-pelan. Kita bakal rangkul juga. Kayak gitu. Akhirnya kuncinya adalah mengenal diri sendiri dan juga jujur gitu iya, ya. jadi nggak usah takut bahwa itu orangnya introvert pasti nggak seru nih diajak ngomong, pasti nggak bakal nyambung nih, jangan. Mereka nggak seperti itu. Mereka emang ada caranya tersendiri ya, salah satunya itu. Dan kita emang harus, kalau si kitanya introvert, kita emang harus jujur, harus bilang seperti itu. Menurut gue sih gitu caranya. Dan kebanyakan works teman-teman gue sih. Oke. Itu pentingnya jujur dan kita benar-benar mengenal diri kita sendiri ya sebelum kita ingin membuat personal branding akan diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk platform sosial media sekarang yang lagi hits itu apa aja sih? Selain mungkin Instagram, TikTok. Kalau platform yang lagi hits ya, itu dua aplikasi tadi itu lagi hits banget sih, Miss. TikTok itu menurut gue sih lebih cocok untuk mendistribusikan konten. Kayak apapun kontennya, upload aja, nggak usah dipikirin dia bakal cocok atau enggak, market pasarnya dapat atau enggak apa-apa, nggak usah dipikirin, dia upload aja karena dia emang untuk mencari massa di situ. Menurut gue sih ya di TikTok. Tapi kalau IG, kalau emang sudah diseriusin banget, tapi kalau emang belum nggak usah dipikirin, tapi ya nggak usah dipikirin. Tapi kalau udah serius banget, IG itu audiensnya lebih high value. Mereka lebih suka yang emang ada value-nya, satu. Mereka lebih suka yang ada bumbu-bumbu manis kemewahan gitu kalau Instagram. Jadi sesuatu yang emang sudah dikemas sangat baik, itu Instagram suka banget. Yang tapi rapi, kalau estetik betul, gitu ya. Betul, iya. Tapi kalau TikTok kan dia agak sambrak ya pas yang wah apa adanya banget, yang sangat-sangat apa adanya itu di TikTok. Tapi udah ada sedikit kemewahan, estetik kayak tadi itu Instagram suka banget. Banget. Jadi kalau misalnya pun kita mau menunjukkan diri kita sosial, jadi kalau gimana pun ya, jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan diri kita lewat sosial media pun, kita benar-benar mesti mengenal juga. Oke, kalau Instagram cocoknya yang seperti apa, TikTok cocoknya yang seperti apa dan lain sebagainya. Kalau memang nanti mau menyeriusi ya dunia konten atau sosial media itu. Tapi kalau gitu emang belum di awal, Miss ya, nggak usah dipikirin, dia nanti malah bingung, malah makin nggak jadi nanti ngelakuin. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita bakal membahas mengenai konsistensi. Ya. Kalau misalnya soal apapun ya, kalau ngedenger kata konsisten tuh rasanya sebenarnya cukup simpel, tapi ternyata gimana tuh susah juga ya ngelakuin ya. Kadang kan kita sebagai manusia ada ups and down-nya. Terus ada di saat kita mungkin pengen mager-mageran aja, males atau lost aja gitu karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya Kak Gosin untuk menjaga konsistensi dalam melakukan apapun yang kita lakukan, entah itu content creation atau misalnya untuk mahasiswa Kanifa atau Kanifers, itu banyak yang kerja secara profesional juga di dunia hospitality. Seperti apa nih caranya? Kalau dari Gusin ya, cara konsisten itu sebenarnya ada caranya banyak, tapi salah satunya dan kebanyakan juga Gusin temuin itu pasti dari gara-gara dari masa lalu. Masa lalunya ada apa nih? Kalau Gusin kemarin gimana tuh? Karena mungkin bisa bilang dibully ya, jadi kayak ada nge-trigger aku nggak mau dibully lagi. Nah, jadi supaya nggak dibully akhirnya olahraga. Jadi awal olahraga kan emang susah banget ya, Miss ya. Awalnya menggebu-gebu, tapi di tengah-tengah mungkin nggak lagi, kemudian naik lagi motivasinya, terus turun lagi, naik lagi motivasinya, naik. Tapi ketika turun motivasinya ya Gusin langsung mikir ke belakang, emang mau dibully lagi.
kayak gitu. Ada yang kayak ngomong di belakang kepala tapi nggak tahu itu siapa gitu. Tapi ada ya suara kayak gitu. Nggak tahu itu halusinasi atau apa ya. Berarti menemukan motivasi lah menemukan ya. motivasi yang namanya jatuhnya. motivasi juga pasti beda-beda untuk setiap orang. Ada entah untuk membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan diri sendiri, atau mungkin ada masalah atau tantangan yang mendorong kita untuk melangkah lebih maju gitu ya. Kalau Gusin kemarin itu gara-gara itu. Jadi ketika down langsung pikir ke sana ya balik lagi nanti konsisten. Jadi kayak terus aja jalan. Jadi ngelakuin apapun kita harus punya tujuannya guys. Jadi ketika misalnya ada alasan nih untuk kita tidak melakukan itu, kita keinget lagi alasan kita melakukan ini adalah ini apa, gitu ya. Jadi akan terus berlanjut gitu apa yang kita lakukan dan memang sudah kita plankan atau persiapkan dari awal gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, ini lebih ke kayak pesan-pesan mungkin buat anak-anak muda sekarang yang ingin membangun personal brandingnya gitu, atau mungkin yang menganggap personal branding kayaknya belum penting-penting amat buat saya sekarang. Nah, itu gimana tuh pesan-pesan dari Kak Gusin? Silakan. Wah, kalau kayak gitu pemikirannya sih jangan deh ya. Kan balik lagi kita generasi muda yang udah dar-dedor banget ya. Ancaman dari global, kemudian saingan juga banyak. Personal branding ini udah menjadi pondasi menurutku sih. Jadi mau nggak mau, ayo mulai sekarang. Jangan takut untuk memulai. Sarannya itu sih, jangan takut untuk memulai. Selagi gabungan ya, jangan takut untuk memulai. Selagi apa yang kamu lakuin itu positif, tidak merugikan orang lain, bahkan diri kamu sendiri, lakuin. Jangan takut. Kalau emang kamu salah, belajar lagi. Kalau emang kamu nanti di judge, ya pikirin judge-nya itu apakah emang sesuai dengan apa yang kamu lakukan atau emang itu ingin menjatuhkan aja. Kalau ingin menjatuhkan ya take off aja, lanjut lagi. Begitu aja terus, jangan takut untuk memulai. Karena kalau terus menunda ya jatuhnya Miss ya, nanti kamu bakal dikalahkan sama yang mulai duluan. Gitu. Jadi ada pepatah juga pernah bilang, orang pintar itu akan kalah dengan orang yang konsisten. Wow, gitu. dicatat tuh ya. Agak rugi ya kalau kita punya potensi tapi kita nggak ngelakuin secara konsisten ya. Pintar kamu nggak kepake. Kecuali berbanding kebalik dengan orang yang nggak pintar-pintar banget tapi dia terus nyoba. Aku belajar, aku salah di sini, aku belajar lagi, belajar, aku gagal sini, aku belajar lagi. Nah lama-lama dia bakal jadi pintar. Dan ada tracknya juga. Kelihatan dia, sebelumnya aku udah salah sini, aku nggak bakal ulangi lagi di sini. Dan itu bakal ngebangunnya dia, ngebangun karir juga bisa, ngebangun jati diri juga bisa. Semua itu bakal kena impact semuanya. Dari mindset mulai aja dulu. Asik. Mulai aja dulu, yang penting konsisten, apapun itu prosesnya dijalani, dihadapi saja gitu ya, karena itu akan memberikan pembelajaran untuk kita untuk lebih baik ke depannya. Yang penting mau ngelakuin apapun, jangan cuma plan doang, jangan cuma rencana doang, ditulis doang atau dipikirin doang. Wacana aja, lakuin aja dulu gitu ya, terutama untuk personal branding ya. Jadi kesimpulannya, personal branding ya pokoknya penting banget buat semuanya, apapun profesi kita, nggak hanya profesi yang mungkin terlihat di layar atau terkenal saja, tetapi semua profesi atau semua orang patut untuk melakukan personal branding gitu ya. Bisa dengan cara kenali dulu diri sendiri, kemudian menggunakan sarana-sarana apapun, terutama di era digital seperti sekarang, bisa menggunakan sosial media untuk kita menunjukkan diri kita atau melakukan personal branding ya. Karena itu akan mensupport juga apapun yang kita lakukan, baik itu di dunia profesional, sosial, dan lain sebagainya ya. Thank you very much, terima kasih banyak ya Kak Gusin, Kak Indra Subawa. Instagramnya @IndraSubawa _A. Ini boleh di follow ya, karena banyak sekali konten-konten menarik dari Kak Indra yang tentunya menginspirasi para Gen Z, generasi muda untuk lebih termotivasi lagi, lebih positif gitu ya, dan pastinya terus bekerja keras, konsisten untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Thank you so much Kak Indra sudah bergabung di Kaniva Talks. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi ya ke adik-adik Kaniva Internasional. Dan sampai jumpa lagi di Kaniva Talks berikutnya. Kita boleh dadah-dadah dulu? Dadah!